Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, saya Dian Rahmawati, selaku moderator yang akan memandu webinar Atara Consult kali ini hingga 1,5 jam ke depan. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta webinar yang telah antusias menyambut dan mendaftar webinar kali ini. Terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti webinar ini sudah lebih dari 600-an. Webinar ini selain melalui room Zoom, juga ditayangkan pada YouTube channel Artaraya Consult dan juga Facebook Live. Sebelum memulai acara, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib webinar untuk hari ini. Yang pertama, peserta wajib menonaktifkan mikrofon ketika pembicara menyampaikan materi. Kedua, kamera wajib menyala selama acara berlangsung. Ketiga, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat ketika pembicara mulai memaparkan materi dengan mencantumkan asal peserta atau nama instansi. Keempat, pertanyaan dari peserta akan disampaikan oleh moderator pada sesi tanya-jawab setelah materi dipaparkan atau kurang lebih 30 menit sebelum acara berakhir. Kelima, bagi peserta yang mengikuti melalui Zoom, form feedback akan dikirim via email, grup WhatsApp, dan juga kolom chat di akhir acara. Sedangkan peserta yang mengikuti melalui channel YouTube dapat mengisi form feedback yang tersedia pada kolom komentar. Ketujuh, sebelum acara berakhir akan dilakukan sesi foto bersama sebagai bukti kehadiran bahwa mengikuti acara ini. Kedelapan, e-certificate dan materi akan diberikan kepada peserta yang ada di daftar registrasi, mengisi dan mengirimkan form feedback. Terakhir, diharapkan peserta tidak keluar dari Zoom ketika webinar berlangsung. Baik, izinkan saya menyapa pembicara sekaligus founder dari Atara Consult. Yang saya hormati Ibu Zeti Arina. Baik, Bu Zeti, apa kabar hari ini? Kabar baik, Mbak Dian. Terima kasih. Selain memberikan edukasi permasalahan di bidang perpajakan, Atara Consult juga memberikan edukasi di bidang manajemen dan kepabeanan. Pada webinar sebelumnya, kami sudah menyampaikan materi perpajakan dan juga transfer pricing dokumen. Oleh karena itu, kepabeanan dengan judul Sengketa Kepabeanan di Pengadilan Pajak. Jika selama ini, sebagai staf yang berkecimpung di divisi Tax and Accounting, hanya mengerti masalah seputar perpajakan saja. Misal, untuk banding. Kita lalu jika banding di bidang kepabeanan, kira-kira dokumen apa sih yang harus dilampirkan? Lalu dokumennya dikirim kemana? Kemudian masalah kepabeanan apa sih yang bisa terjadi? Nah, untuk itu saya persilahkan Bu Zeti Arina berkenan memaparkannya. Monggo Bu Zeti. Oke, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi yang cerah ya. Selamat datang di era 4.0, di mana kendala saat ini berganti dari jalan yang macet menjadi signal yang jelek gitu ya. Kalau sebelum ini, sebelum pandemi biasanya kita akan selalu sering atau bahkan sering misalnya banyak kendala, oh iya jalanan macet gitu kan. Nah kalau saat ini tuh ternyata yang sangat berpengaruh itu kalau signalnya jelek gitu. Jadi sekarang paket data itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan untuk yang mengikuti webinar kali ini dari yang terdaftar sekitar 638 orang, jadi minta maaf nanti yang bisa kita approve hanya 500 orang, selebihnya harus melalui YouTube ya, melalui YouTube. Ini jadi mohon maaf. Dan untuk webinar ini sebenarnya karena waktunya terbatas,
kami sebenarnya juga punya divisi training, Artalia Training. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, mendalami sangat detail, silahkan mau sehari, mau 2 hari, mau seminggu, kita akan siap melayani ya. Jadi secara detail. Oke, silahkan mulai masuk materinya, Mbak Eti. Oke, judulnya sengketa kepabeanan di pengadilan pajak. Nah, yang sudah terbiasa mungkin sidang di pengadilan pajak tentang perpajakan, misalnya sengketanya tentang bea cukai. Nah, kita mulai dari dasar hukum dulu. Nah, dasar hukumnya yaitu untuk perpajakan maupun bea cukai masih sama ya, tentang pengadilan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Sebenarnya undang-undang ini sudah cukup lama, sudah pernah ada wacana mau diganti, tapi nggak tahu sampai sekarang kok belum diganti, padahal Undang-Undang KUP sudah ganti, PPN sudah ganti, kemudian PPh Badan juga sudah ganti, bahkan sudah ada wacana untuk Omnibus Law misalnya. Ini sejak tahun yang nomor 2, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Karena hari ini topiknya tentang bea cukai. Kemudian yang menyebutkan secara spesifik di mana sih? Yaitu di pasal 95, orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2. Keputusan pasal 93 ayat 2, pasal 93 ayat 4, atau pasal 94 ayat 2 dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari. Nah, berbeda dengan kalau kita mengajukan banding di pengadilan pajak. Kalau di pengadilan tentang perpajakan, kalau perpajakan kan 3 bulan, tetapi kalau bea cukai ini 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan. Nah, ada lagi yang berbeda setelah pungutan yang terutang dilunasi. Nah, jangan sampai nanti mau maju banding kepabeanan, ternyata lewat waktu nanti bisa jatuh formal. Next. Oke. Apa saja yang dapat diajukan banding? Yang pertama, putusan keberatan mengenai tarif dan atau nilai pabean. Yang kedua, penetapan kembali atas tarif yang mengakibatkan biaya masuk. Kemudian putusan selain tarif dan atau nilai pabean atau pencabutan fasilitas maupun beda penafsiran aturan. Kemudian putusan atau sanksi tutup, saya nggak bisa baca. Administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh pejabat DJBC ya, Dijen Pajak Bea Cukai. Next. Kemudian persyaratan formalnya. Nah, persyaratan formal ini menjadi sangat vital ya. Jangan sampai kita mengajukan banding ternyata jatuh formal. Ibaratnya kalau sudah jatuh formal, ya sudah, game over, tidak bisa dilanjutkan. Nah,
Apa syarat formalnya? Permohonan banding ditujukan ke Badan Peradilan Pajak selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal surat keputusan keberatan. Yang kedua, satu surat permohonan banding untuk satu surat keputusan keberatan. Nah, yang pertama 60 hari ya. Yang pertama 60 hari, bulan ini kalau kita bersengketa tentang pajak. Tapi kalau bea cukai 60 hari. Satu surat permohonan banding untuk satu surat keputusan keberatan. Walaupun sengketanya misalnya 48 sengketa, tidak ada alasan misalnya hemat kertas deh. Gimana kalau suratnya jadi satu aja? Toh misalnya masalahnya sama. Jadi satu surat keberatan harus dibuat satu surat banding, satu balas satu. Kemudian surat permohonan banding dibuat tertulis dengan bahasa Indonesia. Nah, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Korea misalnya lagi ngetren gitu ya, tidak perlu membuat surat dalam bahasa yang lain kecuali bahasa Indonesia. Yang keempat, memuat alasan-alasan permohonan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Nah, saat ini biasanya surat itu dikirim melalui pos. Dulu kantor pos kalau mengirim biasanya disestempel, ya enggak, di amplopnya biasanya ada stempelnya. Nah, kemudian amplop itu bisa kita simpan karena itu sebagai dasar kapan kita menerima surat itu, nanti kita hitung 60 harinya. Sekarang kantor pos sudah tidak menggunakan stempel. Kalau tidak menggunakan stempel gimana caranya? Caranya adalah pada waktu misalnya dari kantor pos mengirim surat, tolong dipesan, ya, tolong dipesan, mungkin bagian satpam mungkin atau bagian OB yang di depan, ya, dipesan supaya mencatat nomor resi, ya, dicatat nomor resinya. Kemudian dari nomor resi tersebut bisa kita tracir lagi kapan sebenarnya bea cukai mengirim surat ke kantor pos. Itu kalau misalnya dikirim pos. Nah, kalau misalnya dikirim langsung, ya berarti langsung. Atau mungkin melalui fax, ya berarti tanggal fax-nya ya. Oke. Kemudian, memuat alasan permohonan banding yang jelas. Memuat alasan permohonan banding yang jelas, dicantumkan tanggal diterima tadi, artinya alasannya harus jelas. Kenapa? Misalnya, buktinya apa? Dokumennya apa, dijelaskan, bahkan mungkin kronologisnya, mungkin kandungannya, karena mungkin kaitannya dengan kandungan baja ini berapa persen dan sebagainya. Ini harus dijelaskan secara runtut. Jangan sampai alasannya tidak jelas, cuma mengatakan, oh ini pihak bea cukai misalnya sangat arogan, gitu, menetapkan sepihak, berarti ini tidak
jelas. Tetapi harus jelas kenapa alasannya, kemudian buktinya apa. Ininya harus jelas. Next slide. Yang kelima, melampirkan salinan surat putusan yang dibanding. Jadi dilampirkan bukti keberatannya apa. Kemudian dengan pajak, untuk bea cukai ini biasanya surat keputusan itu selalu diberitahukan langkah selanjutnya apa. Misalnya dari ketetapan, itu surat keputusan langsung di situ tertulis langkah selanjutnya, misalnya Anda bisa mengajukan banding dalam waktu dan sebagainya. Jadi lebih gampang supaya kita tidak lupa ya. Kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang, yakni pengurus perusahaan. Dalam hal ini, kalau pengurus, kalau PT berarti direktur. Jangan keliru direken batur ya. Dicek namanya jelas. Kemudian benar enggak namanya, hati-hati. Saya pernah mengajukan banding, misalnya namanya siapa ya? Ahmad Ardianto misalnya. Kemudian Ahmad Ardianto Wijaya misalnya. Kemudian hanya ditulis Ahmad Ardianto, itu pun kadang dipermasalahkan oleh hakim. Karena kenapa kok tidak sama antara yang di akte dengan yang di surat banding misalnya. Kemudian di KTP bagaimana? Biasanya akan disesuaikan. Jadi sebaiknya antara akte, kemudian KTP, kemudian yang tertulis di surat banding ini sebaiknya sama, harus sama. Kemudian kalau ditandatangani oleh konsultan yang diberi kuasa oleh perusahaan, maka harus disertai surat kuasa. Dan tolong wordingnya harus benar, yaitu menandatangani surat banding bla bla bla. Jadi jelas memang dikuasakan untuk menandatangani surat banding. Itu ya. Jadi jangan sampai salah ya pengurus perusahaan. Misalnya namanya Bapak Singodimedjo gitu di KTP. Kenapa kok di surat bandingnya, di aktenya Singodimedjo, di surat bandingnya keliru lion on the table misalnya. Wah, kalau ini berarti tidak sama. Nah, yang ketujuh, ini juga yang berbeda dengan di kasus perpajakan. Apa? Yaitu membayar pungutan yang terutang menurut surat keputusan keberatan. Kalau di sengketa perpajakan, kita membayar sesuai yang disetujui oleh wajib pajak berdasarkan closing conference. Ya. Dan bahkan nanti kalau di Undang-Undang Pengadilan Pajak masih tertulis 50%. Tetapi karena undang-undang yang baru, berarti yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Sehingga kewajiban 50% ini menjadi diabaikan, kita mengikuti aturan yang baru. Kalau kaitannya sengketa dengan pajak, berarti yang dibayar adalah yang disetujui sesuai dengan closing conference. Nah, kalau di bea cukai, yaitu membayar pungutan yang terutang menurut surat keputusan keberatan. Nah, bagaimana kalau nggak dibayar? Nah, masalahnya kalau misalnya di bea cukai ini, kalau nggak dibayar kan diblokir, berarti nggak bisa banding. Kalaupun nggak punya uang untuk membayar, ya berarti harus menyerahkan custom bond, menyerahkan jaminan. Ininya. Next. Kartu kuasa hukum. Nah, Bapak Ibu mungkin belum tahu, ada yang belum tahu tentang kartu kuasa hukum.
dulu perizinan itu memang terpisah antara kepabeanan dan cukai dan perpajakan. Nah, ini kartu tanda pengenalnya. Kalau yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri saya, itu berarti kartu tanda pengenal kuasa hukum untuk kepabeanan dan cukai. Syaratnya berbeda, antara lain harus punya PPJK. Nah, yang sebelah kanan, ini kartu tanda pengenal kuasa hukum khusus untuk perpajakan. Nah, ini mengikuti eranya berganti-ganti. Sebelumnya memang sudah terpisah, sempat ada periode dijadikan satu, baik bea cukai maupun perpajakan boleh, jadi kartunya cukup satu, warnanya biru. Nah, sekarang dipisah lagi yang kepabeanan dan cukai warna hijau, kemudian yang perpajakan warnanya kuning, agak orange ya. Next. Skema proses banding mengenai persidangan ya. Oke, saya mau jelaskan dulu. Sebelum kita masuk persidangan akan didahului dengan beberapa proses, antara lain kita akan mengirim surat banding dulu. Tadi ya 60 hari. Setelah 60 hari nanti pengadilan pajak akan meminta kepada bea cukai terbanding itu berarti lawan kita, dalam hal ini bea cukai, meminta namanya surat uraian banding atau disebut SUB. Nah, setelah itu diminta pihak bea cukai membuat surat uraian banding. Benar enggak sih? Kan artinya kalau kita banding ini kita tidak setuju dengan tuduhan bla bla bla, misal oh enggak ini kenapa seperti ini, menurut kami begini begini, tapi menurut terbanding begini. Artinya ini beda berarti kedua belah pihak ini belum saling setuju. Kalau belum saling setuju berarti saling berbalas. Berbalasnya bagaimana? Yaitu pada waktu kita mengirim surat banding, bea cukai akan memberitahukan kepada terbanding, dalam hal ini bea cukai, ini loh kamu dibanding oleh WPA misalnya, oleh WPA tuduhannya begini-begini misalnya. Oke, silakan dijawab. Nah, kemudian dari pihak terbanding akan menjawab, oh ya enggak benar, menurut kami begini-begini. Tadi tuduhannya begini-begini, dijawab begitu-begitu misalnya ya. Oke, sehingga nanti terbanding akan meminta kepada majelis hakim untuk menolak. Nah, kalau ini kan berarti juga masih belum ada titik temu. Setelah itu, setelah akhirnya SUB dikirimkan ke pengadilan pajak lagi, pengadilan pajak punya tugas untuk memberitahukan kepada pemohon banding lagi, ini loh jawabannya dari terbanding seperti ini. Tolong kamu jawab. Nah, kamu jawab lagi, gimana tanggapannya? Lalu kita buat tanggapan. Nah, kan? Buat tanggapan, menurut kami begini. Intinya kedua belah pihak ini belum sepakat. Nah, kalau kedua belah pihak belum sepakat, berarti akan dilanjutkan dengan sidang banding di pengadilan pajak. Akhirnya dipanggil ya, dipanggil untuk sidang. Kemarin pada saat pandemi sempat libur sidangnya 3 bulan. Kemudian sempat sidang nggak sampai sebulan, kemudian kebetulan bagian kebersihannya ada yang kena COVID, ditutup lagi 2 minggu atau 3 minggu ya kalau nggak salah, ini sudah mulai sidang lagi. Nah, sidangnya untuk sekarang, untuk yang di luar Jakarta, boleh mengajukan sidang secara online. Mengajukan sidang secara online, sudah boleh ya. Wah, alangkah indahnya kalau misalnya sidang di Jakarta juga online, karena harusnya besok ini saya juga harus sidang di Jakarta, kebetulan tidak online, untuk 14 sengketa gitu kan, padahal naik pesawat harus rapid test misalnya. Wah, makanya akhirnya sidang saya tunda, saya minta untuk ditunda 3 minggu lagi, dan kalau diperbolehkan bisa sidang online, karena untuk Surabaya sudah bisa online. Tapi dari beberapa teman yang saya tanya kemarin sih tidak boleh, jadi masih tetap offline untuk yang di Jakarta. Kita bayangin di Jakarta tempatnya lumayan sempit,
kemudian harus jaga jarak. Ahlilan pajak ini dibuka terop, kemudian dikasih kipas. Kita harus antri situ, harus jaga jarak, panas ya, cukup dengan kipas. Dan kalau datang terlambat kita nggak bisa masuk ruangan kan, kalau ruangan kan adem, nanti nunggu dipanggilin gitu. Nggak enaknya sidang itu kalau kita nunggu, kemudian pas dipanggil 3 kali kita nggak ada, kan dilewatin. Wah itu nggak enaknya gitu kan. Pernah ada teman yang dari pagi sudah nunggu gitu ya, terus karena lapar waktu itu belum diskors, terus ke kantin sebentar, pas dipanggil nggak dengar. Pas nggak dengar, akhirnya ditinggal gitu. Jadi sudah antri dari pagi, jam 1:30 ke kantin sebentar dilewatin. Nah, itu yang nggak enak gitu. Paling enak itu kalau sidang, huruf abjadnya, nama PT-nya itu hurufnya A. Nah, itu sidangnya pasti pagi gitu kan. Jadi ngantrinya nggak lama-lama. Cuman kalau rumahnya jauh, ya takut telat juga gitu kan ininya. Jadi nggak enaknya kalau sidang langsung itu kita terpaksa nunggu seharian penuh gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh pergi kemana-mana gitu kan, kita harus mantau terus ini sudah nomor berapa gitu kan, apalagi mungkin kalau Jakarta kena macet, kita juga nggak mungkin berani untuk datang dengan waktu yang sangat mepet. Tetapi kalau sidang online cukup standby 10 menit dari undangan yang tertulis ininya. Nah, sidangnya sendiri ada 2. Yang pertama, sidang formal atau disebut sidang acara cepat. Kenapa disebut sidang acara cepat? Ini versi saya sendiri ya. Sidang acara cepat itu karena memang sidangnya cepat, cuma 5 menit. Cuma 5 menit saja cukup gitu kan. Nah, nanti setelah sidang formal terpenuhi, baru masuk sidang materi, ya, sidang materi banding. Oke, next. Tentang sidang formal, apa sih yang dilihat tentang formal? Oke. Sidang formal nanti akan difokuskan, akan dilihat misalnya aktenya tadi dicocokkan, kapan menandatangani surat banding, kapan menandatangani surat keberatan, benar enggak pada waktu itu nama direkturnya sudah benar, misalnya. Kemudian dicocokkan, kalau misalnya seandainya berganti, pas tanda tangan keberatan, misalnya namanya Singodimedjo tadi ya, kemudian pas banding namanya Lion on the Table, misalnya. Ini berarti aktenya yang dibawa harus dua-duanya. Akte aslinya dibawa, kemudian ditunjukkan bahwa di saat keberatan, nama penandatangannya Singodimedjo. Tetapi pada saat banding namanya Lion on the Table, misalnya. Nah, ini harus ditunjukkan. Nah, kemudian yang sering sekali diminta, walaupun tidak semua majelis, ada beberapa majelis yang meminta membuktikan bahwa pada tanggal menandatangani surat tersebut sesuai tanggal, direktur berada di Indonesia. Direkturnya berada di Indonesia. Dari mana? Caranya biasanya kita terpaksa scan paspornya, kemudian kita buat daftarnya kapan masuk, kapan keluar, kapan masuk, kapan keluar, sehingga di tanggal itu, di tanggal tanda tangan surat keberatan mau banding itu, direktur ada di Indonesia. Bagaimana kalau tidak ada di Indonesia? Kalau nggak ada di Indonesia, wajib di-endorse. Wajib di-endorse oleh embassy di negara di mana direktur tersebut tanda tangan. Nah, kayak begini agak susah juga nih. Ini banyak ekspatriat yang dipanggil ke luar negeri, ya, dipanggil ke negaranya untuk kembali, untuk balik ke negaranya. Kemudian dari situ kalau ada tanda tangan, wah ini repot juga kan. Berarti jangan lupa kalau memang direktur perlu tanda tangan, jangan lupa untuk di-endorse. Kemudian yang pertama itu tadi, sahnya tanda tangan. Kalau misalnya ditandatangani oleh
kuasa hukum juga harus ada surat kuasanya. Jangan lupa surat kuasanya berarti harus dilampirkan di situ. Kemudian apalagi yang dicek? Jangka waktunya, benar enggak? 60 hari. Nah, kalau 60 hari, misalnya hari ini tanggal 28 Juli, berarti 60 harinya dihitung tanggal berapa. Nah, ini baru lewat apa enggak? Oh, jangan-jangan lewat 1 hari misalnya. Kemudian, apakah suratnya dalam bahasa Indonesia? Apakah mengungkapkan alasan yang jelas dan sebagainya sesuai dengan syarat formal tadi. Kemudian, bukti bayarnya apa? Dilihat SSP-nya ada enggak? Kalau tidak SSP mungkin custom bond misalnya, pakai jaminan boleh. Ya. Pokoknya intinya syarat formal harus terpenuhi. Nah, barulah masuk sidang materi. Sidang materi berarti fokusnya ke materi persidangan, kita mulai pembuktian. Pengadilan pajak ini menganut prinsip pembuktian bebas yang mengusahakan sedapat mungkin bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Nah, mungkin berbeda ya dengan misalnya kasus pembunuhan. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu dihebohkan dengan kasus meninggalnya pegawai Metro TV. Wah, beberapa spekulasi. Oh, mungkin ini dibunuh oleh pihak ketiga, mungkin pacarnya, mungkin teman kerjanya. Dari mana orang berspekulasi? Antara lain dari keterangan para saksi. Saksinya banyak, hampir 50 orang, mungkin lebih sudah dipanggil oleh kepolisian gitu ya. Ternyata kesimpulan sementara saat ini adalah bunuh diri gitu. Jadinya, nah itu dari mana simpulannya? Antara lain keterangan para saksi. Bagaimana dengan kalau sengketa untuk pajak maupun bea cukai, kita lebih mengutamakan surat tulisan dulu daripada yang keterangan para saksi tadi. Antara lain surat atau tulisan yang terdiri dari akta otentik, akta di bawah tangan, surat keputusan, atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan surat-surat atau tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan. Nah, kita kumpulkan semua. Begitu kita mau mengajukan banding, kita harus kumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya, surat-suratnya, aktenya, PIB-nya, misalnya LC-nya, bukti bayar, invoice, packing list, semua harus kita kumpulkan tergantung dari apa sengketanya. Nah, bagaimana dengan keterangan ahli? Mungkin ada beberapa teman yang suka mengundang keterangan ahli. Tergantung, kalau ini kaitannya dengan perpajakan atau bea cukai, kan saya ahli. Kan saya merasa ahli gitu kan. Saya merasa ahli. Kalau merasa ahli ya nggak perlu panggil keterangan ahli, karena keterangan ahli juga bayar gitu kan, nggak gratis. Nah, kalau sengketanya tentang misalnya kaitannya dengan COO misalnya, kaitannya dengan notul mungkin, nah kaitannya dengan audit, kita sudah ahlinya. Ngapain mesti panggil keterangan ahli. Nah, keterangan ahli itu silahkan dipanggil kalau memang kita benar-benar tidak paham. Tidak paham, atau mungkin untuk meyakinkan hakim dan itu di luar kewenangan kita. Misalnya, saya pernah ada kasus tentang fasilitas KITE yang diaudit. Nah, yang diaudit dari sisi terbanding dari bea cukai mengatakan kalau namanya KITE itu bisa dirakit, kemudian dirakit di ini dari segi definisi, misalnya dia hanya memahami merakit gitu kan. Kalau merakit itu artinya A ditempelin B ya sama dengan masih kelihatan, A-nya kelihatan, B-nya masih kelihatan.
Misalnya mur sama baut gitu kan kelihatan nih barangnya ada dua. Misalnya cincin sama jari saya ini kalau saya gabungkan begini kan masih kelihatan. Dua-duanya fisiknya secara ini masih kelihatan. Nah, pemahaman dari bea cukai itu seperti itu. Padahal yang terjadi adalah bahan A ditambah dengan bahan kimia B itu akan menjadi berubah bentuk sama sekali. Sudah nggak bisa dilihat A-nya mana, B-nya mana, karena reaksi kimiawi. Antara lain untuk singkong yang waktu itu dipakai bahan sorbitol, yang sorbitol itu sebagai bahan untuk pasta gigi misalnya. Mereka mengatakan, oh nggak ada, kalau begini saya anggap barangnya nggak ada gitu loh, nggak ada gimana? Ini kan proses kimiawi. Kalau proses kimiawi itu memang tidak akan tampak barang A tambah barang B masih kelihatan A dan B-nya. Kalau proses kimiawi berarti A tambah B totally different, akan menjadi C. Ini ya. Nah, kalau begini repot dong, berarti semua bahan baku yang dipakai waktu itu akhirnya dianulir oleh bea cukai. Wah, bisa bayangin berapa kurang bayarnya jadinya. Nah, kalau seperti itu artinya kita mungkin kalau misalnya walaupun kita sebenarnya tahu kok, kita tahu sebenarnya barang itu mengandung A dan B, tetapi sekarang sudah berubah bentuk menjadi C misalnya ininya. Sebenarnya kita tahu sih ininya. Nah, untuk seperti itu mungkin kita harus mengundang ahli. Kalau perlu kita juga melampirkan data analisa laboratorium bahwa reaksi kimiawi A dari A sama B itu akan menjadi C. Nah, ini yang kita perlukan. Tetapi kalau mungkin tentang aturan, kemudian kita masih paham, ya mendingan sih nggak usah mengundang ahli, sehingga kita nggak perlu keterangan ahli. Kemudian baru kalau keterangan ahli ini mungkin keterangan saksi kalau diperlukan, pengakuan para pihak mungkin, dan yang terakhir biasanya pengetahuan hakim. Oke, next. Setelah kita bersidang, ya kita sudah membuktikan. Kita sudah membuktikan secara materi, kita buktikan dokumen pendukung, kita buktikan foto mungkin, kita buktikan prosedur, kita buktikan profil dan sebagainya. Pokoknya tergantung. Kita buktikan misalnya bukti transfer, kita buktikan apa aja yang mendukung. Nah, kemudian nanti sama-sama dari pemohon banding maupun terbanding kita sama-sama adu argumen. Nanti kemudian hakim akan mengambil keputusan. Ya. Jenis putusannya bisa menolak bila formalnya terpenuhi, tetapi materinya tidak terpenuhi, maka bunyi putusannya akan menolak. Bisa juga mengabulkan sebagian atau seluruhnya bila formalnya terpenuhi, tetapi materinya tidak terpenuhi. Tergantung dari tadi kita membuktikannya seperti apa. Kalau memang tidak terpenuhi, ya berarti tidak terpenuhi semua berarti dikabulkan sebagian. Tapi kalau terpenuhi semua berarti dikabulkan seluruhnya. Atau yang ketiga, menambah yang harus dibayar. Bisa saja sih kalau hasil pemeriksaannya akhirnya bisa menambah. Dan ini tentunya sangat menyakitkan ya, tapi jarang, tetapi bisa saja. Atau next, yang keempat, tidak dapat diterima. Nah, ini yang paling nggak enak nih. Yang paling tidak enak ini kenapa kok putusannya bunyinya tidak dapat diterima? Atau apa bedanya dengan ditolak? Kan sama-sama nggak berhasil. Yang satu ditolak, sedangkan yang nomor 4 tadi, yang nomor 4 ini tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, artinya syarat formal tidak terpenuhi. Ini jatuh formal. Misalnya tadi lewat waktu mungkin, tidak dibayar mungkin ininya. Berarti asal kalau syarat formal itu tidak terpenuhi, berarti putusannya tidak dapat diterima. Atau salah alamat. Seseorang mau menggugat cerai misalnya ya, keliru, dikirim ke pengadilan pajak, gitu kan? Berarti hakimnya nanti putusannya tidak dapat diterima. Bagaimana kalau misalnya sudah diterima, sudah dikabulkan seluruhnya, misalnya
Harusnya dikabulkan seluruhnya itu menurut hitungan kita, misalnya lebih bayar 10 miliar gitu. Tapi kok putusannya malah kurang bayar 10 miliar. Berarti salah dong, ada salah tulis dan kesalahan hitung. Kita bisa minta kepada pengadilan pajak untuk membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung. Biasanya hakim akan sidang sekali lagi, ya. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan gugatan, berarti kalau gugatan ini kaitannya apa yang kalau banding itu lebih masalah materi ya, lebih materi, kita tidak setuju dengan materinya. Tapi kalau gugatan itu kaitannya dengan prosedur. Misalnya mengeluarkan SKP-nya menyalahi prosedur. Misalnya, kalau ini salah prosedur, berarti kita bisa menggugat, nanti putusannya membatalkan. Oke, next. Pasti banyak yang bertanya, gimana sih buat surat banding maupun gugatan? Saya kan belum pernah banding. Kalau yang sudah pernah banding mungkin sudah biasa. Tapi kalau yang belum pernah bagaimana? Dulu sebelum ada SE 008 garing PP 2017 tanggal 7 November 2017 bisa dilihat dari www.zpp.kemenkeu.go.id. Semua lengkap, ada contohnya, mulai dari daftar isian surat banding dan gugatan, contoh format surat banding pajak, contoh format surat banding bea cukai, contoh format surat gugatan, maupun surat pernyataan pencabutan banding dan gugatan. Ini lengkap ya, semua sudah ada contohnya lengkap, tinggal diisi. Yang berbeda adalah isinya, materinya, mungkin materinya, tapi secara strukturnya sama. Silahkan tinggalkan, silahkan ditulis di situ materinya apa saja yang menguatkan. Ya, sudah lengkap di situ. Daftar isiannya bahkan misalnya bingung, yang harus saya limpirkan apa ya? Ini enaknya. Dulu tidak ada, daftar isian itu tidak ada format dari pengadilan pajak. Sekarang ada daftar isiannya sehingga kita sudah bisa kita centang, oh ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Yang belum mana misalnya. Nah, ini kita lebih gampang setelah ada daftar isian surat banding dan gugatan. Nah, kalau yang ingin tahu tentang syarat kuasa hukum di pengadilan bisa diatur di 184 PMK 01 2017 tanggal 5 Desember tahun 2017. Sekarang lanjutkan, next. Kita harus tahu kriteria kepatuhan kepabeanan. Apa sih sebenarnya? Kalau misalnya bea cukai itu mau mengaudit, itu biasanya yang dicek itu apa aja? Dasar hukum utamanya jelas tentang undang-undang kepabeanan. Kemudian ketentuan umum untuk eksportir maupun importir, mereka akan lihat kita sebagai eksportir maupun importir. Mengenai pengeluaran barang impor di kawasan pabean, mengenai pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean, kemudian nilai pabean untuk perhitungan bea masuk, klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk, kemudian kesepakatan perdagangan internasional, mungkin menggunakan surat keterangan asal atau COO, atau Free Trade Zone Area, kemudian fasilitas kepabeanan juga akan dicek, kemudian pelayanan, AEO, MITA atau mitra utama, impor sementara, dan sebagainya, kemudian insentif fiskal, TPP, KIT, dan sebagainya. Ini semua akan menjadi perhatian dari bea cukai. Kemudian lartas, ketentuan larangan dan pembatasan, baik oleh bea cukai maupun instansi lain. Ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan impor on border, ekspor impor maupun post border. Kemarin dulu hanya fasilitas on border, untuk menghindari antrian dibuka fasilitas post border, jadi supaya nggak antri. Jadi dikeluarkan dulu baru dicek. Lartas ini
akan berganti-ganti, lartasnya berganti-ganti tergantung dari kepentingan maupun keperluan di dalam negeri. Biasanya usulan bisa dari bea cukai atau dari instansi lain. Misalnya kemarin pada saat COVID, semua orang memburu namanya masker. Nah, memburu masker. Masker itu sampai harganya melambung. Yang harganya 2.000 menjadi 10.000. Apalagi sebelum ada himbauan memakai masker kain, wah itu harganya melambung luar biasa. Akhirnya sampai keluar larangan mengekspor masker. Nah, tetapi sekarang sudah dicabut. Jadi lartas itu akan selalu berganti sesuai dengan keperluan dalam negeri. Misalnya tiba-tiba bahan baku di dalam negeri menipis. Nah, itu biasanya juga akan dilarang maupun dibatasi supaya menjaga pasokan dalam negeri. Nah, itu biasanya akan dilarang atau dibatasi. Misalnya zaman Bu Susi ada larangan ekspor bibit lobster misalnya. Tapi berganti menteri sekarang sudah boleh. Jadi kalau belajar lartas nggak bisa hari ini belajar besok akan selalu berlaku, bisa saja sudah berganti lagi. Ikan sidat misalnya, ikan sidat itu juga dilarang misalnya. Impor pun juga macam-macam. Impor mengenai lartas, tolong misalnya barang bekas. Nah, barang bekas ini juga dilarang. Misalnya komputer bekas, misalnya boleh apa enggak? Boleh, misalnya boleh apa enggak, ada yang benar-benar dilarang, ada yang harus dengan izin. Misalnya kapal bekas, kalau kapal bekas berarti kita harus izin. Caranya begitu. Jadi lartas kita harus tahu apakah dilarang atau dibatasi. Kalau dibatasi saya harus ngapain? Taunya di mana? Di INSW. Jadi silahkan masuk di INSW, silahkan cari kode HS-nya. Kode HS itu Harmonized System atau BPKI. Nanti ada nomor-nomornya, dari situ nanti kelihatan apakah barang ini dibatasi atau tidak. Next. Kemudian penentuan tarif dan klasifikasi. Penentuan klasifikasi atau HS code dan tarif atas selisih sediaan barang impor atau yang tidak diajukan pemberitahuan pabeanan, yaitu akan diobservasi barangnya, spesifikasi teknisnya, bahannya, fungsinya, kemasannya, untuk menentukan klasifikasi. Hati-hati, ini yang sering jadi sengketa juga. Kemudian menentukan tarif biaya masuk dan biaya masuk tambahan impor. Kemudian menentukan ketentuan larangan dan pembatasan yang berlaku. Nah, bagaimanapun kita ini memang harus memperhatikan semua aspek. Apalagi saya lihat tadi peserta juga banyak yang background-nya dari accounting ya. Jadi mulai dari pembukuan, next. Harus sesuai dengan PSAK yang kita anut, apakah kita menganut IFRS mungkin, atau menganut SAK etap mungkin. Nah, kita harus benar-benar lakukan pembukuan secara baik dan benar. Karena pada waktu kita daftar di NIB itu banyak yang harus kita checklist. Misalnya bagian pembukuan sampai diminta harus melampirkan, biasanya kalau dicek, kadang dicek itu diminta harus melampirkan ijazahnya. Artinya perusahaan sudah bisa melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Inventory, ya, inventory kita harus bagus ya sistem inventory-nya. Bahkan sekarang untuk fasilitas kita meminta DJP meminta real time tentang aset. Kemudian internal control, compliance, ada ahli kepabeannya apa enggak, nilai pabeannya, nilai transaksinya, kemudian PAAP notul, SPTNP, klasifikasinya sesuai BTKI enggak, jangan-jangan malah dipelesetkan gitu kan. Tidak sesuainya itu bukan karena tidak sengaja, tapi memang kadang memilih yang tidak sesuai dengan BTKI yang sebenarnya. Hati-hati, kita mesti lihat kalau biaya masuknya bedanya sampai dengan 450%, bisa-bisa nanti misalnya dendanya bisa 1000%. Jadi hati-hati, harus dihitung. Kemudian ada notul SPTNP, fasilitas misalnya fiskal, prosedural, kuota jangka waktu, jaminan, syarat, dan ketentuan. Nah, bagaimana kalau
Next, kita ada sengketa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang terpenting, cek dokumen pendukung dulu. Ini wajib ya, cek dokumen. Kalau kaitannya misalnya nilai pabean kita harus cek, bukti transfernya valid enggak? Jangan-jangan tidak ada bukti transfer. Jangan-jangan ini impornya nitip misalnya. Nah, dokumennya nyambung apa enggak? Cek dokumen ya. Bukti transfernya benar enggak? Misalnya kalau impornya dari A limited, jangan-jangan transfernya ke B limited. Kenapa ini kok berbeda? Misalnya ini penting ya. Semua dokumen, invoice, packing list semua harus kita cek dulu. Kemudian cek peraturan yang ada. Aturannya seperti apa? Posisi kita seperti apa sih sebenarnya? Posisi kita ini kuat atau tidak? Salah atau benar ya? Cek fisik barangnya. Saya pernah ada kasus misalnya kita itu impor bekas aluminium foil, kayak semacam aluminium foil yang sebenarnya itu tuh cuman untuk pelipitnya kalender, tetapi itu dianggap barang baru, sehingga tentu saja beda banget, sampai kita foto, bentuk barangnya itu tidak beraturan, jadi waste sebenarnya, waste yang kita impor dari Australia, kebetulan waktu itu dianggap barang baru. Kita harus cek fisik barangnya, kita foto. Kemudian yang terakhir, setelah kita yakin dokumen pendukung kuat, cek peraturan kuat, cek fisik, kita riset. Kita riset juga apakah ada kasus yang mirip atau hampir sama dengan kasus kita. Bisa riset dari webnya. Pengadilan pajak ada sekarang untuk putusan-putusan pengadilan pajak di-upload di web. Silahkan, kita cari kira-kira ada enggak kasus yang mirip dengan kasus kita. Oke, sekarang saya kasih contoh. Contoh sengketa dan solusinya. Misalnya ini kaitannya dengan SKA, ya. Kaitannya dengan COO. Banyak COO yang digugurkan karena misalnya kapal transit, kriteria indirect consignment tidak dilengkapi through BL. Kalau yang saya kurung put 114281 nomor putusannya ya. Ternyata solusinya yang paling utama adalah retroaktif cek, kemudian setelah dicek itu valid. Gitu aja. Jadi SKA itu Bea Cukai harus melakukan retroaktif cek ke sana menyatakan apakah COO ini valid. Kalau valid biasanya disetujui, dibuktikan segelnya sama, tidak mengalami bongkar muat pada waktu transit di negara di luar COO tersebut ya, di keterangan asal. Kemudian masalah multiple item yang tidak ditulis lengkap masing-masing barang di put 64398 ternyata juga solusinya retroaktif cek ininya. Walaupun waktu itu digugurkan oleh pihak Bea Cukai bahwa bahkan saya mencoba mengecek itu antara lain yang bisa menggugurkan COO itu untuk di Indonesia itu ada 13 item. Tapi tenang aja, ternyata pada saat banding ini kebanyakan dikabulkan, hampir semua dikabulkan. Kemudian masalah kategori wholly obtained di put 64396 ternyata juga selesai dengan retroaktif cek. Jadi begitu nanti COO itu digugurkan, Bea Cukai akan mengecek minta ke sana apakah COO itu valid. Kalau jelas COO itu valid, biasanya hakim akan mengabulkan. Next. Kemudian kalau sengketa atas nilai kepabeanan, buktikan dengan dokumen, mulai dari PO, invoice, sales, kontrak, rekening koran, bukti transfer, LC, TT, korespondensi, buku pembelian, SPTP. Kan SPT PPN mungkin tergantung kaitannya dulu. Kemudian laporan penerimaan barang, keterangan di bukti transfer, itu juga penting. Kalau perlu, pada waktu mentransfer keterangannya untuk membayar apa, misalnya mesin, misalnya ya. Oke. Kemudian buktikan nilai transaksi harga dan harga sebenarnya. Kemudian jumlahnya beda karena ada kasus jumlahnya beda karena biaya korespondensi. Kita buktikan biaya korespondensinya berapa gitu kan. Kemudian hitung harganya harus CIF ya. Perhatikan incotermnya yang tertulis di invoice seperti apa. Next. Ini misalnya put 64131. Ini ada indikasi barang yang berbeda dan ini dikabulkan juga gitu kan. Freight collect put 63807 ini dikabulkan juga. Kemudian item kode dari BKPM tidak dicantumkan.
Ini aja juga digugurkan, tapi di PUT 64063 ini dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian dianggap ada nilai royalti, padahal tidak ada kaitannya dengan pembauran royalti atas hasil produksi. Kita harus lihat royaltinya atas apa. Kalau misalnya kita impor CD film, misalnya dulu kan ya banyak ya impor CD film, itu bukan berarti yang diberitahukan hanya CD-nya, bukan nilai CD-nya yang murah cuma 1.000-2.000, tetapi di CD itu mengandung royalti. Royaltinya apa? Royaltinya film tadi, itu berarti mengandung royalti. Tapi kalau misalnya mengimpor bahan baku, kemudian bahan baku tadi diproduksi, kemudian dari berapa yang dijual itu mengandung royalti, berarti ini tidak ada kaitannya. Kemudian mengapa CEO gugur? Nah ini, yang jelas kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, ada sesuatu yang tidak sama, pasti digugurkan. Kalau digugurkan berarti dianggap tidak ada fasilitas. Kalau tidak ada fasilitas, ya berarti harus tambah bayar. Next. Warna-warni sengketa CEO, tadi yang sudah saya jelaskan, CEO itu ada 13 item biasanya yang akan selalu dikoreksi oleh Bea Cukai. Pastikan diisi lengkap, bahkan kurang dicentang saja, biasanya digugurkan. Ya sebenarnya mungkin pada waktu kita mengajukan banding dikabulkan, tetapi kan kita perlu waktu, perlu membayar konsultan juga gitu kan. Kalau misalnya itu bisa dilakukan, kenapa tidak gitu kan. Penjelasan detail masing-masing barang. Jadi sebaiknya pada waktu impor, pada waktu CO keluar, kita sebaiknya cek dulu. Cek dulu supaya tidak menimbulkan sengketa. Kriteria wholly opt-in. Nah, sebenarnya wholly opt-in itu bila semua dari negara asal, tapi selalu yang disebut wholly opt-in itu kalau Bea Cukai biasanya hanya barang-barang, misalnya tambang, kemudian barang-barang misalnya kayak buah dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu dan di sengketa selalu dikabulkan. Overleaf Form E poin 5 misalnya. Kemudian jangan juga terlambat menyerahkan dokumen asli sesuai aturan. Kalau 3 hari ya serahkan sebelum maksimal 3 hari. Next. Tidak dicantumkan nama manufakturer. Nah, ini yang selalu menjadi masalah. Bahkan lawan transaksi kita itu jelas-jelas menolak. Kalau misalnya antara trading dengan manufakturer ini berbeda, jadi antara yang menjual dan pabrikannya ini berbeda, negara-negara lawan transaksi kita biasanya menolak, enggak mau. Dan bahkan kita minta secara spesifik pun mereka tidak mau, akan menolak. Atau PIB, di PIB-nya tertulis 3, tetapi di COO-nya cuma 1. Ini juga akan dikoreksi. Tidak ada nama third party, yaitu tadi, misalnya antara produsen dengan penjualnya berbeda. Pembelian barang ke home industry ini juga pernah digugurkan tetapi dikabulkan ya. Jadi yang PUT 6418 itu silakan nanti dicari ya nomor PUT-nya ya. Barang tidak dirinci di PUT 64032, kapal transit di negara non ACFTA ya PUT 87337. Tidak merinci merek dan tipe barang. Tapi yang saya tayangkan di sini ini semua dikabulkan. Next, kurang sedikit lagi, waktu saya juga tinggal sedikit. Tentang beda kode nomor HS, pastikan tidak salah kode HS, minta hasil lab kalau perlu, karena kemarin ada yang ternyata kena lartas. Nah, akhirnya dia bingung bagaimana untuk ngeklaim ke vendornya di luar negeri. Kalau perlu, kita adu hasil lab. Benar nggak hasil lab? Apa yang di lab yang disertakan dari luar negeri, apakah benar? Karena ternyata barangnya harus direekspor. Kalau beda kandungan kimia, ya berarti kita tadi, saya sarankan melampirkan hasil uji lab. Yang terakhir, tentang lartas. Lartas saya nggak yakin akan bersengketa sampai pengadilan, karena biasanya kalau memang waktunya pendek, ya, kalau memang tetap ngotot, biasanya akan ditegah. Kalau ditegah, tentunya waktunya lama, biayanya juga lebih banyak ya. Intinya ada enggak kesesuaian perizinan LATAS baik on border maupun post border. Kalau tidak ada akan dikenakan sanksi. Sanksinya kalau ekspor bisa di-reject, kalau misalnya impor biasanya di-re-ekspor, bisa juga dimusnahkan. Saya pikir itu dulu dari saya, karena webinar ini waktunya dibatasi. Kalau mau akan lebih detail, silahkan. Kami punya training yang membahas secara detail.
Kemudian saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Seti, sangat menarik sekali. Karena sekarang sudah pukul 11:30, saatnya saya membacakan pertanyaan dari para peserta, dan saya mohon Bu Seti langsung menjawab. Pertanyaan yang pertama saya bacakan dari Pak Mulyono. Pak Mulyono bertanya, kalau misalnya notul jalur merah, kuning, dan hijau, sudah pasti keberatannya ke DJP ya Bu? Kalau hasil audit yang berupa SPKNTP itu langsung banding ke pengadilan pajak, benar tidak ya? Monggo Bu Seti. Oh ya, terima kasih Pak Mulyono. Jadi kalau kaitannya dengan notul itu memang keberatan, tapi kalau hasil audit langsung banding. Jadi nggak usah khawatir, begitu Bapak menerima keputusan, tolong di surat keputusan yang bawah itu dibaca. Jadi kalau misalnya takut salah, di keputusan berbeda dengan pajak ya. Kalau pajak itu kita menerima cap dari keberatan itu kan tidak ada arahan apakah ini saya langsung banding misalnya, tidak ada. Tapi kalau di Bea Cukai, setiap surat keputusan langsung di bawah sudah ditulis silahkan prosedur selanjutnya apa, apakah keberatan atau banding. Jadi nggak usah khawatir kalau salah ininya ya. Catatan saya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ridwan Nugraha. Apabila proses selesai dan dinyatakan banding diterima, proses restitusinya berapa lama dan mekanismenya seperti apa? Kalau misalnya sudah dibacakan, kemudian dalam hal ini sudah menerima salinan surat banding, sebenarnya 30 hari setelah inkrah itu harus dieksekusi, istilahnya harus dilaksanakan. Oke. Next dari Pak Bambang Nugroho. Untuk mendapatkan kuasa hukum kepabeanan dan cukai harus dijelaskan lulus PPAJK. Apakah ini wajib? Kemudian karena untuk mendapatkan kuasa hukum pajak tidak harus lulus brevet. Gimana itu, Bu? Oh ya, untuk mendapat kuasa hukum Bea Cukai memang kemarin salah satu syaratnya adalah lulus PPJK. Jadi kita silakan Bapak Nugroho ikut, kalau perlu misalnya ikut kursus dulu, kursus kepabeanan. Setelah itu silahkan ujian, kemudian setelah ujian akan mendapatkan sertifikat, bukan PPAJK ya, PPJK ya, sertifikat PPJK, baru mengajukan kuasa hukum khusus untuk bea dan cukai. Next. Baik. Selanjutnya dari Ibu Siti Maisaro. Untuk pengajuan permohonan banding, apakah wajib didampingi dengan kuasa hukum pajak atau pabean? Atau apakah bisa dilakukan pengajuan sendiri oleh penanggung jawab perusahaan atau kuasa internal perusahaan? Kemudian, bagaimana cara pembuatan kartu kuasa hukum pajak? Kartu kuasa hukum pabean, maksudnya, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Sangat boleh ya, kalau perusahaan itu mau maju sendiri ya, sangat boleh. Misalnya direkturnya pengen sidang sendiri boleh. Karena bisa saja perusahaan itu ada yang mampu membayar kuasa hukum, ada yang tidak. Nah, bagaimana kalau yang maju direktur? Kalau yang maju direktur cukup menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah direktur, kita tunjukkan di aktenya, Nah, bagaimana kalau kuasa internal? Kalau kuasa internal antara lain harus ditunjukkan itu apa, surat kuasa internal? Surat kuasa hukum pabean. Bukan, ini. Oh ya, kuasa internal perusahaan. Ya, kuasa internal perusahaan. Jadi kalau misalnya yang maju itu direkturnya kan gini, kalau yang maju direktur sendiri kan belum tentu, kadang kalau direktur itu paham. Biasanya yang paling paham itu justru bagian impor mungkin, bagian ekspor, bagian eksim, atau justru bagian accounting misalnya. Bisa saja didampingi oleh pegawainya
dengan membuktikan membawa form 1721A1 bahwa di situ menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pegawai dari perusahaan yang sedang bersengketa tersebut. Tapi kalau misalnya dari PT lain tidak boleh, harus 1721A1-nya harus cocok. Oke, kemudian dari Pak Agustinus Hartono Prasetyo, dari pengajuan banding sampai putusan berapa lama ya, Bu? Nah, ini Pak, masalahnya katakanlah kalau misalnya diputuskan aturannya itu 12 bulan misalnya ya, kalau kita sidang di pengadilan pajak untuk kasus pajak 12 bulan, itu bukan berarti langsung 12 bulan langsung ada putusan. Kadang 2 tahun ya ada yang belum dibaca jadinya. Jadi dari aturan itu tidak bisa menjadikan misalnya begini, kalau misalnya dalam 12 bulan tidak diputuskan dianggap tidak terima itu tidak ada. Sehingga kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat, bahkan sampai di atas 2 tahun. Next. Oke, next dari Pak Salomo Depi, bagaimana strategi penyelesaian sengketa hukum kepabeanan dan cukai yang adil dan benar? Strateginya, Pak. Oke. Strateginya begini. Intinya perusahaan ini harus benar dulu ya. Jadi kalau kita itu sudah benar, sudah rapi, apapun yang terjadi, mau kita punya sengketa apapun, harusnya itu tidak masalah, diterima. Tetapi kadang dari perusahaan itu memang tidak paham, tidak ngerti. Saya ada kasus nih, saya ada contoh ya, misalnya mungkin teman-teman di sini banyak yang berbackground accounting ya. Accounting itu juga banyak kita pakai untuk mendeteksi apakah ini itu laporannya benar atau enggak. Misalnya saya sebagai konsultan ya, kebetulan saya akan tanya begini, Pak, untuk inventory turnover itu berapa lama ya? Saya cuma kecil-kecilan gitu ya. Terus dikatakan, oh cepat sekali Bu, inventory turnover saya itu nggak sampai sebulan dari impor itu sudah bisa kita ekspor kembali. Berarti ini inventory turnover-nya cepat. Kemudian karena kebetulan saya mau ngecek tentang fasilitas kita, akhirnya saya survei. Tolong dong survei berapa lama sih dari pengajuan dari kita tersebut sampai LE, laporan ekspornya itu berapa lama. Ternyata laporan ekspornya ini paling cepat bulan ke-8. Bulan ke-8. Nah, kalau bulan ke-8, padahal tadi dikatakan inventory turnover-nya ini nggak sampai sebulan. Kemudian saya tanya, apakah ada penjualan barang dalam negeri? Oh ada Bu, jadi ada sebagian yang diekspor, ada yang dijual di dalam negeri. Dari situ saya sudah bisa menduga ini pasti ada something wrong. Berarti memang dari perusahaan sendiri ini nggak beres. Ternyata dugaan saya benar bahwa ini terjadi interchange ya. Kalau kita menggunakan fasilitas kita itu tidak boleh ditukar. Misalnya barang harusnya untuk ekspor dipinjam dulu untuk dalam negeri. Berarti ini posisinya perusahaan sudah salah. Kalau perusahaan sudah salah, kita membuktikan juga akan lebih susah tentunya. Makanya strateginya yang penting kita benar dulu. Yang penting kita benar dulu. Mengenai kode HS, kita yakin bahwa kandungan barangnya sekian, HS-nya sudah benar, kemudian Bapak sudah yakin, mau nanti misalnya digugurkan maupun dinoto dan sebagainya, nggak usah khawatir. Nanti akan menang, biasanya seperti itu. Intinya sebenarnya strateginya adalah kita fulfill aja. Semua dokumen kita rapikan. Semua dokumen kita harus lengkap ya. Termasuk misalnya kalau ini sengketa masalah harga. Bisa saja Bapak misalnya impor sudah 10 tahun, saya nggak pernah ada masalah misalnya. Nggak pernah ada masalah. Kenapa tiba-tiba kemarin dianggap barang saya ini terlalu murah? Nah, ini kan by system. By system mungkin tiba-tiba ada orang lain yang mengimpor barang yang mirip harganya jauh lebih mahal. Nah, ini biasanya akan ditambah harganya dianggap
terlalu murah. Yang penting kita buktikan, apakah kita ada hubungan istimewa dengan suppliernya di luar negeri. Kalau ada hubungan istimewa memang diindikasikan mungkin wow, namanya hubungan istimewa kan harganya bisa disetting. Tapi kalau enggak, kita enggak ada hubungan istimewa, kita benar-benar bayarnya sekian misalnya, buktikan dari bukti transfernya. Kemudian keterangannya jelas, namanya juga jelas sesuai dengan yang kita import misalnya. Nah kalau seperti ini kita nggak perlu, sebenarnya nggak pakai strateginya. Jadi tadi yang jelas syarat formal harus terpenuhi, dokumennya siapkan, rapikan, bahkan kalau kami biasanya, kalau misalnya mau ada audit, istilahnya kita itu general check up dulu. Perjanjiannya seperti apa, kita cek. Bahkan invoice kadang salah loh. Misalnya untuk barang-barang yang diimpor dari China. Mungkin karena China itu kayak kita ya, jadi bahasa Inggrisnya itu bukan main language ya, sehingga sering keliru gitu. Bahkan termnya itu keliru. Saya sampai bolak-balik salah, saya kembalikan lagi, di email lagi salah lagi, sampai 3 kali gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita antisipasi. Jangan sampai hanya kesalahan yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi, kalau itu bisa kita minimalisir, harus kita minimalisir. Next. Oke, next dari Pak Agustinus Hartono Prasetyo, mohon dijelaskan retroaktif cek itu seperti apa, kemudian bagaimana perlakuan untuk barang sampel. Oke. Retroaktif itu proses nanti Bea Cukai akan mengecek, akan menanyakan kepada si yang mengeluarkan COO dari lawan negara, misalnya kalau dari China, mungkin dari Australia dan sebagainya, nanti akan bertanya. Jadi Bea Cukai itu akan bertanya ke negara China, menanyakan apakah COO ini valid. Nah, nanti akan mendapatkan balasan. Kalau sudah dibalas dan ternyata COO itu valid, maksudnya bukan palsu, mungkin ininya ada, COO palsu ada nggak ada misalnya. Kalau COO-nya sudah benar, ya berarti harusnya itu biasanya yang pengalaman saya itu akan dikabulkan oleh majelis. Oke, kemudian next pertanyaan dari Ibu Juliawati. Bagaimana cara mengisi surat banding? Mengisi surat banding? Ya. Oke, kalau untuk mengisi surat banding, itu sudah ada tata cara pengisiannya ya Bu ya. Jadi silahkan di-download. Nanti setelah di-download, nanti ada dikasih nomor-nomor. Ya, akan dikasih nomor-nomornya. Di nomor itu akan ada penjelasannya di sampingnya. Misalnya daftar isian surat banding dan gugatan. Nama pemohon, 1, nanti di belakangnya ada. Nomor 1, dengan nama saja orang pribadi atau badan yang mengajukan surat banding atau surat gugatan. Jadi semua sudah ada tata caranya, tarik nomornya, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, ya, kemudian buka tata caranya, format daftar isian permohonan banding dan gugatan. Nah, dari situ sudah ada penjelasannya. Yang tidak ada mungkin memang alasannya. Nah, alasannya ya berarti yang terjadi apa? Alasannya kan berbeda-beda dari surat itu. Nah, seperti itu. Begitupun kalau pencabutan dan sebagainya, ini ada petunjuknya, jadi nggak usah khawatir. Ya, di-download dulu, kemudian dibaca tata cara belakangnya. Ada hurufnya, ada nomor 1, 2, 3, 4, nah itu dibaca. Ya. Tenang aja, pasti nggak akan keliru. Oke. Bahkan apa yang harus dilampirkan ada di situ. Oke, baik Bu Seti. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Del. Saat ini dunia sedang memasuki masa transisi dan dilanda ketidakpastian. Di masa transisi ini, semua yurisdiksi akan menghadapi banyak sengketa pajak antar negara atau yurisdiksi. Apalagi terkait dengan ekonomi digital yang saat ini belum jelas bagaimana mekanisme pengenaan pajaknya, termasuk meningkatnya sengketa yang masuk melalui Mutual Agreement Procedure atau MAP. Apakah MAP ini efektif menyelesaikan sengketa pajak? Oke, kalau kaitannya dengan MAP ini sebenarnya di luar topik ya, di luar topik, itu mestinya kaitannya dengan perpajakan.
MAP justru sebenarnya suatu cara bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa yang tidak bisa kita selesaikan dengan aturan yang ada. Nah, justru MAP ini menjadi suatu jawaban bahwa kalau tidak bisa diselesaikan secara dokumen, tidak bisa diselesaikan secara aturan masing-masing negara, maka dilakukan yang disebut MAP, Mutual Agreement Procedure ininya. Bahkan sekarang sudah diarahkan kita pakai APA ya, APA ya, Advanced Pricing Agreement. Itu sebenarnya untuk meminimalisir sengketa. Sehingga dengan kalau sudah ada APA, harapannya nanti TP-Doc-nya sudah nggak perlu data pembanding misalnya, karena metodenya kita pilih metode yang di luar TMMM misalnya. TP-Doc-nya menjadi lebih sederhana karena sudah ada APA. Cuman proses APA sendiri juga cukup panjang karena ibaratnya kita itu sudah janjian di depan, makanya banyak wajib pajak yang agak enggan sih untuk meng-apply APA. Takutnya jangan-jangan saya sudah buka-bukaan ini, ibaratnya telanjang bulat gitu kan. Ternyata kok ditolak gitu kan. Tapi sebenarnya asalkan bisa dijelaskan sih nggak perlu khawatir, tapi masih banyak yang enggan ini rupanya wajib pajak untuk melakukan APA. Next. Oke, next dari Ibu Yuniati. Sudah mengajukan banding dari bulan Februari 2020, tapi belum ada surat balasan dari pengadilan. Batasnya dari pengajuan kapan ya, Bu? Surat balasan, maksudnya surat balasan apa belum diundang, asumsinya belum diundang sidang ya, asumsi saya belum diundang sidang. Mestinya memang biasanya pada saat kita itu mengirimkan surat banding, kemudian pengadilan pajak mengirim surat permintaan urean banding atau SUB, itu biasanya kita juga dikasih CC, istilahnya kita juga dikirimkan bahwa saat ini pengadilan pajak meminta surat urean banding. Dan di situ sudah kelihatan kita itu nomor sengketanya berapa, biasanya sudah kelihatan. Kemudian kalau masalah sidangnya, memang karena ini sempat ada penundaan sidang cukup lama, saya juga lagi punya kasus yang saya cek sampai kemarin saya telepon itu memang belum ada jadwal sidang, padahal sudah cukup lama, sudah dari tahun kemarin. Kalau nggak salah tahun kemarin sampai sekarang belum masuk sidang. Tapi kalau misalnya pengen tahu bisa telepon langsung atau coba masuk webnya. Cuman kalau nomor sengketanya belum tahu biasanya agak susah ya. Kalau sudah tahu nomor sengketanya di web itu ada jawabannya. Cuman biasanya jawabannya cuma dalam proses saja sih ininya. Jadi kalau yang saya khawatirkan apakah surat itu nyampe atau tidak mungkin, atau jangan-jangan pas dikirim surat balasan itu mungkin perusahaan alamatnya pindah, bisa saja. Tapi kalau misalnya mau tahu yang faktanya seperti apa, ya sebaiknya bisa telepon. Karena kalau melalui web masalahnya nomor sengketanya belum tahu berarti. Asumsinya ini nomor sengketa belum tahu ya. Kalau nomor sengketa sudah tahu bisa dilihat dari web, bisa kita cek dari web. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Herianti Bandaso, bagaimana jika sudah ditetapkan putusan gugatan lebih dari 3 bulan, apakah masih bisa mengajukan ke PK? Gugatan, benar. Iya, gugatan. Bagaimana jika sudah ditetapkan putusan gugatan lebih dari 3 bulan? Nah, tergantung masalahnya apa dulu gitu kan. Syarat PK sendiri kan bermacam-macam ya. Syarat PK bermacam-macam. Yang pertama, apakah ada tipu muslihat? Misalnya ya, ada tipu muslihat dari pihak lawan. Kalau kaitannya tipu muslihat dari pihak lawan, berarti kapan diketemukan tipu muslihat tadi, dibuktikan bahwa ada tipu muslihat. Nah, itu berarti walaupun sudah lebih dari 3 bulan masih boleh, karena 3 bulan dari dinyatakan ada tipu muslihat. Atau yang kedua, ada novum. Novum itu berarti bukti baru ya.
Bukti baru itu saya contohkan misalnya yang tadi saya ceritakan kasus pembunuhan misalnya ya. Kasus pembunuhan sudah dinyatakan ini bunuh diri misalnya. Bunuh diri. Ternyata di kemudian hari ada bukti baru bahwa ternyata misalnya dibunuh oleh Bapak A misalnya. Nah, ini berarti ada novum. Nah, kalau ada novum ini harus diputuskan novumnya kapan diketemukan bukti baru. Tetapi kalau di luar itu, di luar yang 1, 2 tadi, kalau kaitannya dengan dianggap hakim pengadilan pajak ini salah menggunakan aturan, itu memang waktunya 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, tidak bisa. Tapi kalau yang poin 1, 2 itu bisa. Cuman saya juga harus jujur katakan bahwa PK itu jarang diterima. Jadi ya, ibaratnya angin surga lah. Karena pada saat kita menang pun biasanya pengadilan lawan kita, terbanding kita, terutama untuk yang pajak itu juga selalu mengajukan PK. Dan selama ini saya di PK nggak pernah kalah. Artinya kalau saya di PK nggak pernah kalah, berarti kalau kita PK pun juga belum tentu menang. Jadi persentase dikabulkannya PK sangat kecil. Terima kasih. Oke, baik dari Ibu Martinta. Pengajuan keberatan apakah boleh dibayar DP 50% dari nilai notul dan pelunasan jika banding ditolak atau harus bayar 100%? Pengajuan keberatan apakah boleh dibayar DP 50% dari nilai notul dan pelunasan jika banding ditolak atau harus dibayar 100%. Jadi begini, berbeda dengan pajak, untuk banding ini harus dilunasi. Nah, kalau misalnya boleh dibayar misalnya 50% tunai, tapi biasanya yang 50% misalnya dibayar dengan custom bond, misalnya itu boleh, jadi dengan jaminan. Boleh 50%-nya misalnya tunai, boleh 50% dengan jaminan. Nah, kemudian karena gini, berbeda dengan pajak. Kalau bea cukai ini, kalau misalnya nggak bayar, kalau nggak dibayar itu kan diblokir. Diblokir, nggak bisa ekspor maupun impor. Itu bedanya dengan pajak. Next. Oke, next dari Bapak Dharma Rozali Azhar. Adakah upaya hukum lain bila secara formil keberatan di pengadilan pajak tidak diterima? Ya, kalau namanya sudah jatuh formal, ibaratnya memang seandainya game ini sudah selesai, Pak. Jadi sayang banget. Makanya hari ini kita mengadakan webinar ini jangan sampai jatuh formal. Jadi ibaratnya kita itu kalau mau mengajukan banding, kemudian jatuh formal itu sangat memalukan sekali gitu loh ininya. Jadi jatuh formal itu jangan sampai. Saya selalu wanti-wanti, mau nanti materi seperti apa, yang penting formal harus terpenuhi dulu gitu kan. Makanya saya harap setelah hari ini semua mengikuti webinar tentang banding bea cukai ini jangan sampai jatuh formal. Karena ada juga yang keliru. Biasa bandingnya tentang pajak, formalnya 3 bulan. Pas banding bea cukai 3 bulan juga, ya akhirnya jatuh formal. Ini kan sayang banget gitu kan ini ya. Jadi itulah bedanya antara sengketa di pengadilan pajak untuk perpajakan dan bea cukai. Oke, pertanyaan dari Bapak Salomo Devi, ini yang terakhir ya Bu ya, terkait masalah global antara Freeport dengan Ditjen Bea Cukai. Sengketa antara Freeport dengan Bea Cukai berbuntut panjang. Selain tengah mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, Bea Cukai masih harus menghadapi 128 banding yang masih berproses pengadilan pajak. Menurut Bu Seti ini bagaimana, Bu? Oh, jangankan 128, sedikit Pak. Saya kemarin itu antri kasusnya tambang yang di Lombok itu apa ya namanya ya? Mina. Yang di Lombok ke sana. Itu sekali sidang itu 600. 600 sengketa, tapi untungnya ini karena masalahnya sama, jadi sidangnya tidak terlalu lama. Jadi walaupun 28 banding ini biasanya kasusnya sama.
Jadi walaupun 128 nanti kan karena kasus sama, biasanya hakim kan tinggal membaca sengketa nomor sekian sampai dengan nomor sekian. Pembuktiannya gampang Pak, 128, nggak masalah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kuasa hukum luar biasa di MA sih sebenarnya sudah bukan ranahnya dari pengadilan pajak sih ini. Bahkan memang sengketa itu saya malah senang kalau sengketa itu banyak gitu ya. Saya pun juga lagi ada sengketa 48 sengketa, tapi untungnya misalnya masalahnya PPN gitu kan, sama aja. Membuktikannya sekali, tapi langsung 48 sekaligus, kalau memang diterima semua. Jadi di sini hari ini saya mau memberikan wawasan, istilahnya banyak yang di proses keberatan maupun pemeriksaan itu menjadi sengketa, ternyata di kasus banding itu banyak yang dikabulkan, terutama tentang COO yang banyak digugurkan. Ternyata di proses pengalaman saya banding itu banyak yang hampir semua itu diterima. Dan bahkan kadang digugurkan itu karena memang dari lawan transaksi ini tidak mau. Misalnya tentang third party invoicing, di sana memang jelas menolak. Sampai saya tanya, kamu bisa nggak beli selain ke orang itu, misalnya ke perusahaan itu? Nggak bisa, Bu. Kebetulan vendor ini saya hanya bilang bisa beli ke dia. Kalau nggak beli ke dia, saya nggak bisa. Tapi orangnya menolak kalau misalnya harus membuat CO seperti yang kita mau. Ya sudah, terpaksa kita harus banding. Dan banding padahal diterima. Mungkin setelah banding diterima, kalau ada kasus yang sama, itu akan kita tunjukkan ke Bea Cukai. Ini loh Pak, kasusnya sama, masalah. Supaya tidak ditetapkan berulang. Tujuannya seperti itu sih ininya. Oke. Baik, mohon maaf waktu sudah habis karena materi ini sangat asyik sekali, jadi kita tidak terasa. Kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media edukasi kami, ada di YouTube, Twitter, Facebook, dan juga Instagram untuk mendapatkan sharing ilmu ataupun informasi terbaru lainnya. Sebelum berakhir, saya mohon kepada Bu Seti untuk memberikan closing statement terhadap webinar pada siang hari ini. Oke, terima kasih sekali kepada semua peserta webinar hari ini. Ini bagian dari misi kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat pembayar pajak, masyarakat pembayar cukai, kepabeanan, dan sebagainya. Dan kami akan selalu memberikan edukasi secara rutin melalui YouTube, biasanya tentang aturan-aturan terbaru. Silahkan ikuti YouTube-nya Artaraya. Kemudian juga biasanya newsletter kami, biasanya juga akan kita kirimkan. Ada juga webinar biasanya setiap sebulan sekali kita akan selalu mengadakan webinar dengan berbagai topik, mungkin tentang pajak, tentang bea cukai, tentang hukum, atau apa saja. Kami juga punya training kalau Bapak Ibu pengen mendalami yang sangat spesifik. Misalnya saya khusus mau belajar pajak, saya khusus belajar tentang bea cukai, khusus belajar tentang accounting, misalnya manajemen dan sebagainya. Kami sangat terbuka, silakan untuk menghubungi kami. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Salam, dadah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang tidak berkurang hingga acara berakhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Seti Arina atas sharing ilmunya, serta terima kasih kepada tim Artaraya Consult yang sudah membantu pada siang hari ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nantikan kami pada webinar selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih semuanya.